Amin. Amin. Kita berikan penghargaan untuk kami semua juga yang sudah terlibat untuk memastikan acara ibadah kita pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Karena kita nggak merayakan 17 Agustus kemarin, jadi hari ini ada disebut ya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat luar biasa, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan berikan kembali kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, beribadah, berfellowship, menyanyi juga, memuji Engkau Tuhan. Itu semua karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk kesehatan, napas kehidupan yang Tuhan berikan juga hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali belajar dari firman Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena senantiasa firman Engkau memperlengkapi kami terus Tuhan, untuk kami bisa menjadi pribadi atau murid Engkau yang terus berjuang, yang terus berusaha untuk menjadi semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Meskipun Tuhan kami menyadari, saya sendiri menyadari ini bukan suatu hal yang mudah kami jalani atau kami lewati Tuhan. Tapi ketika kami mau patuh kepada firman Engkau, saya percaya Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan menuntun kami Tuhan, untuk kami bisa melewati setiap masalah demi masalah, tantangan demi tantangan seperti yang Kau janjikan, sama seperti kepada bangsa Israel dulu Tuhan. Tuhan, hari ini saya akan berbagi Tuhan, bantu saya, sertai saya Tuhan. Biarlah semua yang saya akan bagikan, saya akan sharingkan Tuhan, itu mewakili perasaan dan kata-kata Engkau Tuhan. Saya orang yang jauh dari sempurna Tuhan. Saya orang yang mungkin ketika saya berbagi firman ini pun Tuhan, saya akan melakukan kesalahan. Ampuni saya, tuntun saya Tuhan. Biarlah firman yang akan saya bagikan hari ini itu bisa membantu kami, setiap kami di sini, untuk kami bisa melihat, untuk kami bisa fokus akan Engkau Tuhan. Bantu Tuhan untuk kami juga tidak fokus akan diri kami Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami melihat apa maksud Engkau lewat firman, lewat semuanya Tuhan yang kami akan lakukan setiap hari di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekali lagi sertai saya, tuntun saya yang akan berbagi. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini, bulan ini kita kembali belajar dengan tema The Greatest is Love, atau yang utama adalah kasih. Saya secara pribadi ketika bicara kasih, itu suatu hal yang buat saya itu tidak mudah. Itu suatu hal yang harusnya saya tidak layak di tempat ini, di atas ini saya tidak layak.
Karena saya adalah orang yang sebenarnya sangat sulit untuk mengasihi. Saya orang yang tidak mudah untuk bisa mengasihi. Jangankan kepada orang lain, kepada orang-orang yang terdekat pun, mungkin pasangan atau anak-anak, itu sangat mudah, sangat sulit untuk saya bisa mengaplikasikan kasih. Tapi sebelum pelajaran ini saya bagikan, kita akan sambut dulu, saya welcome dengan minggu lalu ada 3 saudara-saudari kita yang mengambil keputusan untuk hidup bersama-sama dengan Yesus atau menikah dengan Yesus. Ada saudara kita, ini videonya ya. Kita kasih welcome dulu sama mereka juga. Ada saudari kita Ena mana Ena? Belum datang atau tidak datang? Ada saudara Bonar Marpao, welcome. Dan juga untuk Mak Michelle ya, urusin Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tunggu ya. Hari ini saya akan berbagi kembali. Ini adalah yang menjadi tema kita bulan ini, diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan paling besar di antaranya ialah kasih. Minggu pertama Bapak Pendeta Robin sudah menjelaskan tentang saat teduh kita bulan ini, yaitu dari Korintus, di mana situasi jemaat di Korintus saat itu adalah jemaat yang sangat diberkati. Bahkan kalau dibandingkan pertama-tama mereka dipanggil atau pertama-tama jemaat itu dibentuk dengan kondisi waktu Paulus mengirim surat ini, itu jemaat yang sungguh sangat jauh berbeda. Bahkan mereka sangat banyak diberkati jemaat itu. Kita ingat ya waktu Pak Pendeta Robin jelasin, bahkan banyak di antara mereka adalah murid-murid Yesus, jemaat saat itu yang berlatar belakang budak. Dan setelah itu mereka bertumbuh di dalam banyak hal. Selain kasih karunia, secara keuangan juga mereka bertumbuh. Kalau bisa mungkin disamakan hari ini sama seperti jemaat kita yang ada di Jakarta hari ini ya. Jemaat di Jakarta hari ini semua sudah lengkap. Beda dengan 20 tahun lalu. Kalau hari ini ditanya di jemaat Jakarta mau cari apa? Arsitek ada, dokter ada, apa yang mau dicari? Semuanya ada. Bertumbuh mereka. Bahkan dari segi pengetahuan, kasih karunia pun mereka bertumbuh. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus saat itu. Tapi akhirnya mereka mengalami satu namanya krisis, yaitu krisis kasih. Makanya di surat awal Paulus mengatakan ini sama jemaat Korintus. Dia bilang di 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 7, dia bilang begini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Jadi saat itu jemaat Korintus mengalami yang namanya suatu pertumbuhan di semua sisi, ekonomi, karakter, semuanya. Dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan,
sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Paulus sangat semangat dengan jemaat Korintus sebenarnya. Sangat semangat karena melihat pertumbuhan mereka dari semua sudut. Tapi apa yang terjadi dengan jemaat Korintus adalah jemaat Korintus sebagai sebuah keluarga rohani, jemaat Korintus sedang mengalami yang namanya krisis kasih. Kasihnya hilang, nggak ada lagi kasih. Tidak heran jemaat saat itu menjadi sangat duniawi. Banyak juga orang-orang yang lemah. Makanya Paulus lewat surat ini berusaha mengingatkan mereka untuk kembali saling mengasihi. Hari ini di jemaat Siantar bisa tidak terjadi seperti ini? Sangat bisa. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, bahkan Paulus ada satu ayat dia bilang begini, ingatlah dahulu waktu kamu pertama-tama dipanggil, keadaan kamu seperti ini, tapi kamu sekarang kenapa menjadi tidak ada kasih? Waktu saya dengar ayat itu, saya juga waktu pertama-tama dipanggil jadi murid, ya belum seperti sekarang dari semua sisi, termasuk mungkin dari sisi ekonomi, karakter saya, karunia-karunia yang Tuhan beri sama saya itu belum seperti sekarang. Tapi apa yang terjadi di jemaat Korintus adalah mereka mulai lupa itu, mereka mulai sombong, mereka mulai fokus akan diri mereka sendiri. Tidak lagi melihat bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah suatu hal yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Tapi fokus, aku yang benar, ini yang betul. Kalau kita baca ya konflik mereka itu. Bahkan ini yang terjadi di jemaat itu. Di 1 Korintus 1 ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Udah ada perselisihan. Dulu waktu pertama-tama dipanggil mereka masih semangat, kasihnya masih berapi-api, tapi kesininya setelah berapa lama mereka sudah mulai timbul yang namanya perselisihan. Sama kayak hari ini kita ada mulai perselisihan, betul nggak? Atau baik-baik aja? Saya sendiri mengalami di jemaat banyak perselisihan. Tapi buku Korintus membantu saya untuk saya bisa melihat saya harus kembalikan hati saya. Memang tidak mudah. Kita yang harus berinisiatif memulai mengasihi seseorang itu udah tahu kita misalnya, harusnya dia yang memulai. Tapi kok saya? Itu gak gampang itu. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Mulai banyak perselisihan. Yang selanjutnya di 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Mulai muncul iri hati satu sama lain. Sesama anggota jemaat, sesama murid-murid Yesus mulai iri hati. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada nggak kita iri hati? Saya sering iri hati, jujur saya
sering jatuh di dalam dosa iri hati. Tapi buku ini membantu saya harus bertobat. Saya tidak boleh punya iri hati. Saya harus bereskan. Kalau ada yang tidak beres di hati saya harus bereskan. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Selanjutnya di 1 Korintus 4, nanti kalian bisa baca lagi ya. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong. Inilah yang terjadi di jemaat Korintus, sombong. Karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Dia pikir Paulus tidak akan datang lagi. Jadi mereka mau bebas sesuka hati. Hari ini Pak Pendeta Robin ada di Medan. Mereka juga lupa tadi ya di awal, mereka kirim salam. Kita doakan juga gedung gereja kita di Medan, Soft Opening bisa berjalan dengan lancar, dan kemarin sudah dikirim beritanya berjalan dengan lancar. Semoga itu membawa dampak juga nanti ke Siantar. Akhirnya kita juga bisa dapat gedung yang lebih bagus seperti di Medan. Tadi sempat berpikir, kan dikirim videonya kan bagus tuh ya. Pas tadi naik, aku pikir tadi sedang lagi naik ke podium di Medan itu. Keren videonya. Mereka kirim salam kurang lebih sama seperti Paulus. Dia lagi di penjara. Kamu pikir saya nggak akan balik lagi? Itu dia bilang. Jadi udah mulai banyak murid-murid jemaat yang menjadi sombong. Mungkin dengan apa yang mereka sudah miliki hari ini, mulai sombong. Di Siantar ada nggak begitu? Pasti ada. Tapi tidak apa-apa. Makanya kita terus dibimbing, kita terus dibantu. Untuk pada akhirnya kita bisa tidak menjadi orang yang tidak sombong. Selanjutnya 1 Korintus 5:11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, yang sekalipun menyebut dirinya murid, anggota jemaat, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Bayangkan di jemaat ada yang begini. Ini di jemaat loh, ini murid, bukan di luar jemaat. Udah muncul yang begini di jemaat Korintus. Dan saya sangat yakin, saya sangat percaya kenapa surat ini ditulis di Alkitab. Karena Tuhan tidak mau ini terjadi dengan jemaat-jemaat yang akan datang. Bahkan jemaat khususnya hari ini di Siantar. Makanya surat ini ditulis. Saya waktu nggak pelajari buku ini, mungkin saya akan bisa menjadi sama seperti jemaat di Korintus. Tapi dengan adanya ini, kita baca, kita pelajari, Tuhan sangat ingin, Paulus sangat ingin murid-murid jemaat di Korintus segera kembalikan kasihnya. Dan hari ini saya percaya, kenapa ini ada? Supaya kita tidak menjadi sama seperti jemaat di Korintus. Amin. 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 Tidak serius. Ini selanjutnya, dia bilang adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Apa artinya? Berarti mereka jemaat saat itu udah lebih suka mencari keuntungan sendiri, mencari keadilan masing-masing dirinya, tanpa melihat lagi kepada saudara-saudari yang lain. Dia udah mulai mencari keuntungan masing-masing. Ini saya suka. Mau orang tidak suka terserah. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Lagi, tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan. Jadi dia bilang, iya, kita orang merdeka di dalam Kristus, tapi janganlah kebebasan ini menjadi batu sandungan juga sama orang. Hari ini Bapak Ibu,
Apa yang menjadi batu sandungan sama orang lain lewat kita? Apa yang membuat orang tersandung lewat hidup kita? Itu terjadi di jemaat Korintus. Dan saya sangat yakin, sangat percaya itu bisa terjadi di jemaat Siantar hari ini. Makanya kita belajar ini supaya tidak jatuh dulu seperti jemaat Korintus. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Bukan lagi makan perjamuan Tuhan berkumpul waktu ada perkumpulan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya dan memikirkan diri masing-masing. Tidak peduli lagi yang lain. Sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Makan sendiri, mabuk sendiri. Mabuk masa aja-aja. Itu yang terjadi di jemaat Korintus. Dan yang terakhir, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Hei jemaat, Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jadi Paulus sedang mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka bisa menjadi jemaat yang tidak egois, supaya hari ini kita tidak mengalami hal yang sama. Tidak salah Paulus bilang seperti ini di 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini peringatannya. Hei jemaat Siantar, hati-hati. Jangan menyangka bahwa engkau ini kuat, teguh berdiri, hati-hati. Nanti kamu jatuh. Istri saya sering ingatin saya nggak boleh begitu, nanti kamu sombong. Saya hargai itu. Saya sering diingatkan, nggak boleh seperti itu, nanti kamu sombong. Hati-hati. Jadi jangan kita merasa kuat teguh berdiri, tapi nanti Paulus bilang hati-hati supaya jangan jatuh. Ada 3 poin yang akan saya bagikan hari ini. Poin pertama saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canak yang gemerincing. Dia bilang, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa, bahkan dibilang bahasa malaikat pun kamu tahu, kalau kamu tidak punya kasih, kamu sama seperti gong. Artinya apa? Itu mah kosong. Ini ayat ini menusuk saya untuk terus bisa belajar senantiasa rendah hati. Tidak ada apa-apanya. Terus selanjutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, bisa meramal ya, bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow. Waktu aku dalam ini aku lemas. Semuanya nggak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Artinya apa? Saya harus terus bertumbuh menjadi orang yang terus mempunyai kasih, sama seperti Yesus. Tetapi selanjutnya ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna tadi ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow. Ada orang berarti di jemaah saat itu sampai dirinya pun dikasih dibakar ya. Untuk misalkan, demi nama Yesus, sampai dibakar mungkin ya. Tetapi
jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Berarti yang terpenting adalah poin pertama saya, kasih adalah yang terpenting. Bagi Paulus kasih itu adalah faktor terpenting. Saya adalah bukan orang yang tadi sudah saya cerita, bukan orang yang gampang mengasihi ya. Bahkan di dalam grup kadang-kadang saya itu orang yang sangat gampang emosi atau ke-trigger dengan orang yang kritikalnya itu menyalahkan orang, contoh. Atau dia lagi lemah nih, lagi bergumul, dia menyalahkan orang. Saya sangat emosi melihat orang seperti ini, sangat ke-trigger. Saya kadang bilang, ya kalau udah lemah, salahilah dirinya, jangan salahin orang. Ini salah, apa yang kita lakukan salah. Kita bantu, salah. Kita diamkan, salah. Jadi gimana? Tapi waktu minggu pertama baca Korintus ini, saya sangat tertusuk. Ada satu pasang di grup kita, di grup saya ya, yang mungkin kita sedang bantu. Bahkan saya sudah bilang sama istri, udahlah terserahnya lah, nggak usah lagi bantu-bantu, udah terserah dia mau ngapain urusannya. Tapi waktu minggu pertama tema ini dibagikan, saya curhat juga sama pembimbing saya, Pak Robin. Saya dibantu, saya dibimbing tentang kasih ini. Ini adalah kesempatan untuk kamu bisa mengaplikasikan kasihmu ke orang itu. Terlepas dia nanti responnya seperti apa. Akhirnya saya dibantu, saya tertusuk, saya langsung aplikasikan. Saya benar-benar coba bantu lagi saudara itu dengan benar-benar saya mau mengasihi dia lagi. Saya nggak peduli lah dia nanti mau responnya seperti apa. Saya nggak peduli lah. Ya udah, saya mau coba belajar untuk mengasihi dia dengan berstandarkan Alkitab atau berstandarkan Yesus. Dan ya Tuhan memang luar biasa. Brother itu mulai merasakan ternyata saudara itu ya yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan teguran-teguran saya, bukan penjelasan-penjelasan saya, bukan ilmu-ilmu atau insight-insight yang saya dapat dari firman itu saya bagikan. Ini loh baca, bukan itu yang sebenarnya dibutuhkan. Ya dia butuh kasih, dia mau merasakan saya mengasihi dia enggak. Ketika saya berjuang ya melakukan seperti itu, saudara itu mulai membuka hatinya, mulai semangat. Iya ya, saya sadar. Dia bilang nggak perlu memang tahu kita berbuat, menjelaskan poin-poinnya, menjelaskan apa insight-insight yang saya dapat dari firman, dari sabda saya. Kalau saya tak punya kasih, dia bilang nggak ada faedahnya loh. Ya lo cuma ngasih aja. Dia mah nggak perlu pengetahuan, nggak perlu ini. Ada satu quote begini ya. Tidak ada gunanya melayani tanpa kasih. Seorang dokter, seorang pengacara mungkin melakukan pekerjaan dengan baik tanpa kasih. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak bisa dilakukan tanpa kasih. Wah, ini sekali lagi juga menusuk aku ya. Hari ini saya khotbah di sini karena apa? Waktu saya buat pelajaran ini, saya sangat tertusuk. Tuhan, ampuni saya, bantu saya untuk saya bisa terus mengasihi orang-orang yang mungkin saya hari ini benci, udah tidak suka dengan dia. Di mana? Di luar kah? Enggak, di dalam. Ini tantangan buat saya. Saya melayani hari ini karena apa? Bahkan saya hari ini khotbah di sini karena apa? Karena kasihkah atau karena jadwal? Saya
Saya udah dijadwalin khotbah nanti minggu ketiga, siapkanlah. Udah terbiasa dengan jadwal itu, tapi kasihnya tidak ada lagi. Poin kedua saya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar. Minggu lalu Pak Pendeta Robin bagikan ini juga, dan dia ganti kasih agape itu dengan namanya. Hari ini saya coba ganti dengan nama Yesus dulu. Yesus itu sabar. Wah, orang tepuk tangan, Yesus memang sabar. Yesus itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yesus tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya coba lagi seperti yang Pak Pendeta buat. Saya ganti nama saya. Waktu itu saya berat bacanya, karena ini semua nggak ada di dalam diri saya. Guntur itu sabar. Mana sabar? Kalau saya bilang, Bapak sabar, mana? Anak saya langsung udah tahu itu. Dia nanti sengaja ambil celah, sengaja buat kasus supaya menguji benar nggak Bapak itu sabar. Bapak tadi bilang, aku hanya menguji loh Pak. Dia udah begitu, tidak sabar. Saya perlu belajar banyak untuk bisa sabar. Dan siapa? Dari Yesus. Minggu lalu Pak Pendeta Robin juga sudah menjelaskan ada beberapa kasih ya. Kasih eros, phileos, storge, dan agape. Dan yang paling dijum sama Pak Pendeta kita adalah kasih agape. Tuhan sangat ingin semua murid-muridnya, semua umatnya mempunyai kasih agape. Ini ya, aku coba cari dari kamus bahasa arti. Jadi sabar, murah hati, dan cemburu itu adalah bukan kata sifat. Ya, itu bukan kata sifat, tapi semua definisi daripada kasih itu adalah keputusan, kata kerja, bukan perasaan. Jadi ada yang kita lakukan, sabar, bukan perasaan saya lebih sabar nih. Jadi lawan katanya perasaan. Sabar, murah hati, cemburu itu semua kata kerja. Ada yang diperjuangkan untuk bisa menjadi orang yang sabar. Ketika ada kejadian, ketika ada kasus yang membuat kita tidak sabar, kita sabar enggak? Minggu lalu saya akan membanyak cerita ya, karena ini terjadi dalam kehidupan saya. Karena itu bagi saya itu tidak mudah. Bahkan ketika saya naik ke sini pun saya menjadi berjuang. Tidak gampang. Minggu lalu waktu Pak Pendeta jelasin tentang kasih agape ini, pas dua penutup, tiba-tiba guru KKK WA, Abraham sama Edgar berantem di KKK. Ini terjadi kan? Ini mulai keluar emosinya kan? Kenapa? Kok berantem aja terus? Tidak bisa diatur. Itu muncul kan? Orang tua harap turun. Akhirnya saya ambil keputusan, saya turun. Itu pas masih baru pelajaran tentang kasih agape minggu lalu ya. Kasih agape, mana yang mempraktekkan kasih agape ini sambil turun tangga. Abraham sudah di luar dengan Bang Husin. Terima kasih ya Bang Husin sudah bantu di KKK. Udah nangis-nangis dia pas saya turun.
baru belajar kasih agape kan, tahan emosi. Emosinya bukan hanya ke Abraham, tapi ke anak yang lain yang sedang berantem juga. Itu muncul di tangga kan. Pas sudah turun dia, Abraham udah nangis-nangis, dibawa keluar, jadi bicara sama Bang Husin. Akhirnya pas ketemu, ingat kasih agape kan. Ini kan pelajaran, harus dipraktekkan dong. Kan berat. Jadi maksudnya aku mikir gini, berarti kalau saya nggak mempraktekkan langsung pada saat ini, berarti sia-sia lah pelajaran. Akhirnya saya turun, saya tahan emosi, saya peluk Abraham. Saya peluk, oke nak, nggak apa-apa. Dia langsung nangis, teriak histeris dia nangis. Mungkin ada yang tugas di kakak dengar ya. Saya tidak mau lagi ibadah, jahat semua. Saya dipukul, saya di sliding gini, sliding bola kan, bola mereka di sliding, dia jatuh, kepalanya terangkat. Oh iya nak, nggak apa-apa nak, kan bapak ada temanmu, nggak apa-apa, salah wajar, salah normal. Bapak juga sampai hari ini masih salah nak. Maksudnya saya langsung coba untuk mempraktekkan aja daripada panggil dulu siapa ini gitu. Saya langsung praktekkan aja sama anakku. Akhirnya yang terjadi adalah saya tanya Bang Husin, gimana ceritanya? Diceritakan. Si Abraham udah tenang. Mungkin dia takut nanti bapakku akan marah. Karena yang sering dilihatnya kan bapak marah, dikit-dikit marah. Lagi senang pun bisa marah. Jadi strong feelingku itu sama kayak pendeta Robin, marah. Jadi anakku sudah tahu itu. Makanya anak-anakku udah sering bilang begini, Pak, saya mau ngomong, Bapak jangan marah ya. Udah dipastikan saya. Tertusuk dong. Akhirnya ketika dia ngomong, saya nggak marah, saya tahan. Jadi anak saya sekarang banyak bantu bimbing saya dalam hal itu. Akhirnya gimana ceritanya? Cerita. Oke, panggil yang lain supaya dibereskan hal itu. Maksudnya kita langsung bantu aja membereskan dengan cara kasih agape, ya kan? Daripada nanti begini teori banyak kan, nggak ada kasih ya, nanti sia-sia. Kata Firman kan, akhirnya panggil yang lain, mungkin dipanggillah Edgar sama Oji, karena Oji juga ngeledekin dia katanya. Anak-anak kan biasa. Terus mereka berdua datang merasa takut mungkin, ya kan? Langsung minta maaf ya bro. Tapi akhirnya nggak apa-apa. Aku belum, mereka berdua juga. Aku belum, nggak apa-apa. Belum. Dan tergoda mereka mau cerita. Ini tadi ceritanya belum bahkan mau cerita. Mungkin mau cari tahu aku yang benar gitu lah. Nggak usah cerita. Om nggak marah. Om nggak apa-apa. Aku belum, mereka berdua. Apa ya? Yang penting kalau udah sama-sama tahu salahnya, sorry aja sama-sama ya. Mereka mungkin lega, merasa nyaman akhirnya. Udah di situ mereka bertiga peluk. Mereka langsung sorry masing-masing. Mereka berpelukan. Iya ya, sesimpel itu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita praktekkan aja langsung. Amin? Langsung aja praktekkan. Nanti akan ada yang langsung muncul ini. Percaya apa yang dikatakan Rudy, pasti akan muncul. Langsung praktekkan. Jadi kasih itu, poin kedua saya, kasih itu perlu dibuktikan, gak perlu dibicarakan. Buktikan aja, pasti itu akan berdampak. Saya percaya ketika kita sama-sama berjuang mau mempraktekkan, Tuhan akan bekerja di sana. Tuhan akan melembutkan hati anak-anak itu. Tuhan akan melembutkan musuh kita itu. Itu keyakinan saya hari ini. Perlu dibuktikan. Jadi Bapak Ibu buktikan aja. Gak usah bahas ambil kamus ini, kasih itu. Oh ini kasih.
kasih. Tambah pintar kita nanti. Tapi kita nggak mempraktekkan, sia-sia. Mungkin di pasangan menikah juga sama. Ya, kita kan mimpin married ya. Jadi banyak kasus-kasus yang ya langsung aja praktekkan. Mungkin suami sebagai pemimpin, istri juga langsung ini aja. Ini Pak Pendeta Robin bagikan kemarin ya. Kasih agape, kejar kasih itu. Jadi kita kejar, kita melakukannya. Bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini teorinya. Prakteknya, ketika misalnya muncullah pertengkaran itu, muncullah konflik itu di rumah. Mungkin suami tiba-tiba melakukan kesalahan, istri melakukan kesalahan, langsung aja praktekkan. Bukan dulu, slide tadi, bukan gini. Kan udah dibagikan ya. Gimana mempraktekkannya? Daripada fokus, saya disakiti, saya udah disakiti. Dulu saya juga sering menjadi bertengkar dengan istri karena hal kecil ya. Kalau dulu misalkan tiba-tiba istri saya sakit gitu kan, gak enak badan atau apa, langsung muncul di otakku gini, aduh sakit aja gitu kan, aduh jangan sakit lah. Itu muncul kan, bahkan ngomongkan. Nah itu bisa membuat istri saya sakit kan. Tapi yang bertumbuhnya adalah hari ini, 2 minggu lalu dia juga sakit, tiba-tiba muncul pikiran itu. Aduh sakit. Tapi yang berbeda yang aku lakukan adalah saya langsung praktekkan juga kasih agape itu. Saya kalau dulu kan jangan sakit lah. Stres aku kalau kamu sakit, stres, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dulu responnya. Coba saya mau praktekkan kasih agape-nya gimana? Oh ya sakit ya saya, terus gimana ini? Aduh aku sakit lah. Aku nggak bisa loh hidup tanpamu. Aku bingung loh kalau kamu sakit. Bingung loh kalau aku sakit. Kalau kamu sakit aku bingung, merasa nggak ada teman. Itu kan jadi enak ya. Tapi akhirnya udah saya nggak ada lagi yang lain. Aku urut ini sembuhnya dia. Kalau yang pertama kan kami berantem, diselesaikannya setelah sebulan. Tapi yang tadi yang kedua itu nggak berantem, dia happy meskipun dalam hati. Tapi aku praktekkan, coba berjuang untuk mempraktekkan kasih agape. Perlu dikejar, diperjuangkan, karena dia kata kerja, bukan kata sifat. Kejarlah kasih itu. Ini Pak Pendeta Robin ya, aku ambil 2 slide tadi ya, dan saya udah permisi. Kasih agape ditumbuhkan dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi kasih itu nggak bisa kita mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape, itu otomatis ketika kita lagi spiritual, lagi rohani, otomatis kayak yang lain, kayak anak-anak kita, istri, itu otomatis itu langsung kasih agape kita yang muncul. Persekutuan lewat firman-Nya dan melakukan firman-Nya, melakukan ya. Melakukan firman-Nya adalah wujud kasih yang sesungguhnya. Jadi wujud kasih itu adalah ya, melakukan firman. Jadi lakukan aja. Iya menurut saya begini, tidak usah berdebat ngapain. Capek, saya juga udah capek berdebat-debat begitu. Kasih agape terjadi lewat suatu proses, ada prosesnya. Dari pengalaman bersama Tuhan dan pengetahuan akan kebenaran. Amin. Jadi kasih itu ketika kita melakukan, mempraktekannya, melatih terus sampai akhirnya itu jadi habit kita. Itulah kebiasaan kita nanti. Kita latihan. Saya sampai hari ini nggak tahu, mungkin nanti pulang saya ke rumah akan ada lagi kasus yang membuat saya jadi kasih saya hilang, pasti itu. Makanya saya takut pulang ke rumah ini. Nanti ada lagi kasus, gimana menghadapinya?
praktekkan lagi kasih agape. Amin. Jadi poin kedua saya harus apa tadi? Dibuktikan ya, bukan dibicarakan. Poin terakhir sebelum Bona ngomong gini, poin terakhir. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Nah, satu-satu ya kita baca ya. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan akan lenyap loh. Jadi apa yang hari ini saya tahu, apa yang hari ini saya pintar, apa yang hari ini saya bisa pikirkan, itu akan lenyap. Akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Inilah yang menjadi tema kita ya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Poin ketiga saya, Bapak Ibu, yang lain akan lenyap. Mau sepintar apapun kita hari ini akan lenyap. Berarti tidak perlu dong saya pintar-pintar, bukan begitu. Perlunya kita pintar, hebat. Tapi itu akan lenyap, ingat, tanpa kasih. Poin ketiga, kasih tidak akan berkesudahan. Yang berkesudahan itu adalah semuanya, yang lain-lain, harta. Kalau kata Peter Pan itu tidak ada yang abadi, ada lagunya. Tak ada yang abadi. Aku dengar kata-kata lagu itu, kurasa Peter Pan pacar kita dulu kan? Kata-katanya dalam kata-kata itu. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Jadi yang abadi itu hanya kasih. Semuanya akan lenyap. Amin, Bapak Ibu. Saya berharap kita semua di sini bertumbuh dalam segala hal. Memang bagus, bertumbuh dalam segala hal bagus, tetapi harus dengan kasih. Jadi Paulus sedang mengajak jemaat di Siantar kali ini untuk tidak bosan bicara kasih. Mari kita terus berjuang untuk bisa benar-benar saling mengasihi. Saya akan cerita tentang perjalanan saya sedikit aja. Waktu kami baru-baru diambil jadi murid, saya baru-baru di restorasi. Tadi juga tiba-tiba anak saya namanya Abram, tiba-tiba kami berangkat ibadah, tasnya ketinggalan. Dia BA, ya. Tiba-tiba aku dengar tadi mereka juga ada konflik. Masih orang yang sama. Konflik lagi tadi. Kalau kalian lihat tadi saya telah naikkan, itu membereskan tadi. Membereskan lagi dengan kasih agape. Tapi syukur beres tadi. Aku tadi praktekkan juga kasih agape. Beres ternyata. Jadi kalau kalian ada masalah, ada konflik, beresin aja dengan kasih agape. Ambil, jangan lihat oh ini untuk dia, ini untuk dia. Ambil aja. Apa yang aku lakukan? Mempraktekkan kasih agape ini. Masalah itu bisa selesai. Ini anak saya waktu baru-baru lahir, sampai saya pun nggak kenal lagi mana agama sama apa. Ini Abraham baru lahir waktu itu. Ini Angel
Jadi anak saya ini tidak kembar memang, tapi seperti kembar kan. Jadi ini di foto ini kita ibadah di Grand Palem waktu itu. Ini Abraham dan ini Agatha, dia lahir dia belum jalan. Agatha belum jalan, dia lahir. Ini Angel. Dan kita dulu di Grand Palem itu, rumah kita dulu di Jalan Medan. Mungkin banyak saksinya juga ya. Kita itu dulu jam 8 udah nyampe di Grand Palem dengan kondisi begini. Gak pernah kita telat. Anak saya 3, kembar ini. Kenapa saya bagikan ini? Di grup saya juga banyak yang sedang punya anak kecil. Kadang-kadang mereka jadi terhambat segala sesuatu karena alasan anak. Jadi Rolex udah duluan saya. Kalau Pro kan masih ada jarak tuh, enak. Ini benar-benar ini bayangkan Agatha, kita rayakan ulang tahunnya 1 tahun. Dia lahir, dia udah lahir baru dia 1 tahun. Berapa jaraknya? Dari mana dia lahir? Sangat. Dan di sini saya turun 7 kilo saya turun. Waktu kita dulu baru-baru jadi murid, kita banyak dibantu ya. Saya bersyukur kami hari ini adalah karena kami coba berjuang untuk patuh sama pendidikan. Bahkan di masa itu mungkin Bro Dino juga ingat, ini Abraham baru lahir, ini kita bawa ke Balimbangan, kita ada study di Balimbangan ya. Memang nggak murid dia ya, nggak murid dia sampai hari ini. Ini di titik. Maksud saya kenapa saya bagikan ini adalah hari ini adakah di antara kita mungkin yang menikah pasangan-pasangan muda yang baru punya anak jadi alasan kita untuk berhenti mengasihi. Mungkin mengasihi sesama kita, atau mungkin itu orang-orang di luar yang sedang kita bantu untuk belajar firman. Kita berhenti enggak karena anak? Mungkin ada yang bilang, itu aja terus di-share. Iya, karena ini adalah keyakinan saya. Gak mungkin saya bagikan keyakinan orang lain. Ini saya lalui, ini kami lewati. Bahkan kalau kita liburan juga semuanya kan, bahkan masalah liburan juga dulu kita bilang, bro nggak usah lah liburan. Kita dibantu juga untuk dengan keterbatasan kita saat itu gitu. Kamu harus punya, artinya apa? Kita obey, kita lakukan apa yang dianjurkan. Memang tidak mudah. Hari ini kami kalau makan di luar biayanya 5 orang, kalau pergi 5 orang. Tapi terus terang, kenapa saya bagikan ini? Ini adalah kalau saya ingat semuanya perjalanan ini adalah wow, Tuhan luar biasa. Tuhan sangat hebat. Bayangkan kalau dulu kami tidak obey. Kita jauh, kita disuruh pindah. Baru-baru kita jadi murid, saya di PHK, nggak ada gaji, potongan dari gaji istri udah banyak, harus cari paroro supaya kamu tetap bisa mengaplikasikan kasihmu. Coba kalau kami dulu nggak obey. Itu poin yang saya mau bagikan sama Bapak Ibu. Dari ini mereka ini ya, ini udah SD, ini kelas 5, kelas 4, kelas inilah lawan saya selalu ini. Tadi sampai, ya saya tahu, aku mau pulang aja Pak. Tadi dia bilang gitu, aku mau pulang. Di sini semua jahat, di sini semua memusuhi aku. Gak semua, Bapak tidak ada memusuhi kamu. Gak semua. Iya, dipukul kepalamu. Iya, Bapak tahu. Dengan dipukul kepalamu, kamu dendam-dendam meja, kamu marah-marah di sini. Semua jadi kacau. Bapak juga jadi gak tenang di atas. Bapak tugas loh. Enggak, Bapak gak memusuhimu, enggak.
Saya hargai pasangan Bonsis panggilannya, Bonasiska ya. Mungkin kenal ya semua ya. Saya sangat menghargai mereka di grup kita kebetulan. Banyak hal-hal yang membuat mereka sebenarnya ingin berhenti. Bahkan secara mungkin pekerjaan mereka nggak ada pekerjaan, menetap berdua, nggak ada penghasilan tetap. Kita coba bagikan ini sama mereka. Kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak? Waktu kami lakukan ini, kami happy, kami bertumbuh, kami bisa lakukan ini. Akhirnya kami juga bisa mempunyai kasih atau mengaplikasikan kasih kami yang dari Tuhan juga untuk lebih leluasa. Kalian juga bisa nanti mencari uang lebih leluasa. Mereka nanti berjalan sama orang itu ya. Yang pasti aku pribadi sangat menghargai mereka. Mereka banyak berjuang, nggak mudah, pasti itu nggak mudah. Tapi mereka banyak melakukan supaya apa? Supaya mereka akhirnya bisa leluasa untuk mengasihi, bisa lebih leluasa untuk memberikan yang terbaik juga pada kerajaan Tuhan. Amin. Dan ini adalah ayat terakhir ya, yang sangat membantu saya untuk bisa akhirnya belum hari ini saya belum bisa dikatakan orang yang sudah mengasihi, belum. Tapi ayat ini menolong saya untuk saya harus punya kasih itu. Dia bilang ini waktu ini bangsa Israel kan lagi sedang memberontak ini di pembuangannya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Itu ucapan bangsa Israel. Terus Tuhan berfirman, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ada di antara kita di sini yang melupakan bayinya, anaknya? Ada? Ada enggak? Tapi Tuhan bilang, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ada nggak orang yang dari kandungannya anak tidak menyayangi anak ini? Ada ya, kita di hari-hari beritanya juga ada. Makanya Tuhan bilang, sekalipun dia melupakannya, sekalipun ada orang yang melupakan bayi dari kandungannya, aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Lihat, aku telah menuliskan engkau di telapak tanganku. Wah, waktu aku baca ini, aku terus terang sangat tertusuk. Hari ini kita hari ini pasti orang-orang yang memberontak ya sama Tuhan. Mungkin banyak kesalahan kita, mungkin banyak hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang kita lakukan. Baca ayat ini, Tuhan aja yang kita sudah memberontak. Walaupun ada ibu yang melupakan anaknya, Tuhan bilang, saya tidak akan melupakan engkau. Ini yang membantu saya juga, membuat hati saya lembut. Ketika ada orang yang kayaknya susah dibantu, inilah yang akhirnya membuat saya bisa jadi mengasihi dia. Tuhan aja mengasihi, saya juga harus mengasihi. Tembok-tembokmu, bahkan dia bilang, di telapak tanganku namamu ukir di telapak tangannya. Dia berarti setiap saat dia lihat kita, di Tuhan lihat kita. Jadi ini saya mau mengingatkan kita semua di sini, jangan merasa bersalah. Mau sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, ingat Tuhan tetap mengingat kita. Bahkan nama kita dilukiskan di dalam tangannya. Saya berharap kita bukan malah jauh, tapi bersemangat untuk membangkitkan kasih ini. Amin. Hari ini yang 3 poin yang saya bagikan adalah kasih adalah yang terpenting. Kasih tidak perlu, kasih hanya perlu dibuktikan. Gak perlu banyak dibicarakan, dibuktikan aja. Yang ketiga, kasih itu tidak berkesudahan. Amin. Itu saja firman Tuhan. Tuhan dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang luar biasa.
Tuhan adalah Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena nama kami Engkau tuliskan di telapak tangan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Engkau senantiasa mengingat kami, mengasihi kami dengan segala kekurangan kami Tuhan, dengan segala dosa-dosa yang kami lakukan. Bahkan ketika kami memberontak pun, Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap ingat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk kami bisa mengaplikasikan kasih kami dengan segenap hati, kekuatan, dan jiwa kami Tuhan. Untuk pada akhirnya kami Tuhan bisa menjadi murid-murid Engkau yang terus bertumbuh menjadi semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.